Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ustadz Ardi Trenggani SAG sebagai muballigh pada malam hari ini. Yang kami hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, pemuka masyarakat, cerdik pandai, bapak-bapak, ibu-ibu, para rekan remaja, jamaah Masjid Jami' Balai Center, dan tak lupa adik-adik yang kami banggakan. Pertama sekali, marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, karena kita diberikan kemudahan dan kekuatan sehingga kita dapat berkumpul di masjid kita yang tercinta ini dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasa kita selalu bersolawat kepada beliau, kelak di yaumil akhir nanti kita akan diakui sebagai umatnya sekaligus akan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mendengarkan tausiah Ramadan pada malam hari ini, kami dari panitia Ramadan akan menyampaikan beberapa hal untuk malam hari ini. Baik, selanjutnya mengenai tausiah Ramadan pada malam hari ini, insya Allah akan disampaikan kurang lebih 15 menit oleh Bapak Ustadz Ardi Trenggani SAG dengan judul menunaikan zakat fitrah. Selanjutnya mengenai sholat tarawih akan dilaksanakan dengan cara 8 rakaat, 2 rakaat 1 salam, dan akan ditutup dengan sholat witir 3 rakaat 1 salam. Adapun yang akan bertugas sebagai imam pada malam hari ini yaitu Ustadz Muhammad Abdul Hafiz, sedangkan Bilal adalah saudara Nafis. Dan kepada para jamaah dihimbau selama pelaksanaan sholat sedang berlangsung untuk menonaktifkan handphonenya terlebih dahulu demi menjaga kekhusyukan kita selama beribadah. Dan juga kepada adik-adik kami diharap untuk menjaga ketertiban selama sholat sedang berlangsung. Dan setelah ini kepada Bapak Ustadz Ardi Trenggani kami persilakan untuk menyampaikan tausiah Ramadannya, dan juga kepada para petugas diharap untuk menyesuaikan. Sekiranya itulah yang dapat disampaikan pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kaffa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinahu hunafa wa yuqimuna sholata wa yu'tu zakat wa dzalika dinul qayyim. Shadaqallahul azim. Yang kita muliakan Bapak Ketua Masjid Jami', Bapak Haji Sofyan Daryo beserta jajarannya,
juga yang kita muliakan para penasihat, orang-orang tua kita, alim ulama, sesepuh, bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Tidak lupa yang selalu kita banggakan kepada generasi muda dan mudi yang selalu menjadi harapan bangsa. Mudah-mudahan kita selalu bina, kita bimbing generasi muda dan mudi ini karena menjadi aset bangsa dan negara kita di akan masa yang akan datang. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini, sebelum saya sedikit menyampaikan tentang tema yaitu menunaikan zakat, marilah kita sampaikan sholawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan sholawat yang senantiasa kita lantunkan dan kita sampaikan kepadanya, kita diakui sebagai umatnya, dan mudah-mudahan kelak kita di yaumil akhir nanti mendapat syafaatnya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tema yang disampaikan oleh adik protokol kita tadi, yaitu menunaikan zakat. Firman Allah yang telah saya kutip di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, Allah Subhanahu wa taala dalamnya berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dina kunafa wa yuqimunas sholata wa yu'tuz zakat." Apa kata Allah di dalam Quran tersebut? Tidaklah aku perintahkan, atau bisa ditafsirkan dengan aku hanya memerintahkan kepada kalian untuk menyembah kepadaku dengan ikhlas serta memurnikan ketaatnya kepadaku. Dan aku perintahkan untuk menunaikan sholat serta menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang lurus serta agama yang benar. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini adalah yang perlu kita sampaikan tentang menunaikan zakat. Yang pertama, apakah zakat itu? Nah, bagi adik-adik yang ingin mencatat, pengertian zakat yang perlu kita bahas dalam pertama kali, apakah zakat itu? Kenapa harus ditunaikan? Dua opsi yang ingin kita sampaikan ini mudah-mudahan dalam waktu 15 menit nantinya akan sampai. Ya Bapak Ibu, insya Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengertian zakat secara etimologi atau secara bahasa artinya adalah subur, suci, berkah. Itu secara bahasa atau yang disebut dengan cara etimologi. Sedangkan secara terminologi istilah artinya adalah zakat itu harta kepunyaan orang Islam yang wajib dikeluarkan dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Ketentuan apanya? Ketentuan nisab ukurannya, ketemuan gitu dengan masa waktu, jangka waktu yang disebut dengan haul. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan pengertian yang tersebut di atas, berarti menunaikan zakat yang pertama adalah apabila kita menunaikan zakat kita, berarti kita mensucikan diri kita. Mensucikan diri kita seorang muslim. Bahkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam Abu Dawud, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa Ibnu Abbas farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tukhratun lisaimi wa tukhratun lisaimi wa tukmat ngani lakwi waropas wa tukmatan lil masakin faman adaha qabla sholati fahiya yakatun matbula wa man adaha ba'da sholati shadaqatun minas shadaqah." Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dalam sebuah hadis tersebut adalah Ibnu Abbas, beliau mengisahkan bahwasanya Rasulullah SAW mewajibkan membayar zakat fitrah sebagai pencuci daripada orang-orang yang berpuasa, daripada ucapan-ucapan yang sia-sia serta ucapan-ucapan yang keji yang senantiasa mungkin setiap hari dalam bulan Ramadan ini kita lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja.
Maka dengan kita bayar tunaikan zakat, berarti kita sempurnakan ibadah puasa kita, sehingga ketika nanti kita menyelesaikan ibadah puasa dalam 1 bulan penuh, ibadah puasa yang kita lakukan ini betul-betul maksimal dan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa ibadah puasa yang kita lakukan dalam 1 tahun sebulan sekali harus kita sempurnakan dengan zakat? Sebab begini Bapak Ibu, ibadah puasa di bulan Ramadan tidak selamanya kita akan bisa berjumpa Bapak Ibu. Ibadah puasa yang kita lakukan selama bulan Ramadan terdahulu sangat dirindukan oleh orang-orang yang beriman. Sebab kenapa Bapak Ibu, seorang sahabat selalu merindukan akan disampaikan di dalam bulan Ramadan. Sebab apa Bapak Ibu? Sebab di dalam bulan Ramadan ini adalah suatu bulan yang di dalamnya nanti akan ada proses pembakaran, penghapusan dosa-dosa yang kita lakukan selama 11 bulan yang sudah kita lewati. Bahkan di dalam sebuah hadis dikatakan, man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman serta ikhlas, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Subhanallah. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kenapa orang-orang beriman terdahulu dia selalu merindukan dan masukkan dalam bulan Ramadan. Bahkan selama di dalam kurang lebih 3 bulan saja, ada seorang sahabat yang datang kepada Rasul, "Ya Rasul, saya takut begitu banyak dosa. Saya takut dosa-dosa saya kali ini saya bawa mati menghadap Allah." Maka bagaimana solusinya Rasul? 3 bulan Bapak Ibu. 3 bulan menjelang datangnya bulan Ramadan, sehingga Rasul dia mengajarkan sebuah doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balikna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balikna Ramadan. Ini Bapak Ibu, kenapa para sahabat dulu selalu merindukan bulan Ramadan? Maka beliau ingin menghapus, ingin membakar dosa-dosa yang telah dilakukan selama 11 bulan yang telah dilalui. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu juga telah berlalu. Selanjutnya adalah kenapa kita harus membayar zakat? Nah, bagi adik-adik yang menulis ini perlu diperhatikan, karena di masa inilah adik-adik belajar nanti menyusun skripsi ketika memasuki dalam perguruan tinggi. Mudah-mudahan adik-adik kita nanti punya disiplin materi dalam dia menyusun tentang skripsi yang nanti akan dijadikan sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana S1. Pada saat inilah adik-adik belajar, sehingga dalam menyusun kegiatan Ramadan secara disiplin materi akan bisa dibaca oleh para guru dan guruwati di sekolahnya. Kenapa kita harus membayar zakat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Zakat adalah salah satu fondasi Islam. Kenapa kita harus membayar zakat? Orang yang membayar zakat berarti dia ikut berkontribusi dalam menegakkan Islam. Buniyal Islamu ala khamsin wa tas'adu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas shalah wa atu zakah wa shauma Ramadan wa hajjal bait man istata'a ilaihi sabila. Pilar, 5 pilar yang menjadi fondasi Islam. Rukun Islam yang ketiga adalah menunaikan zakat. Orang yang menunaikan zakat berarti orang tersebut adalah mengakui akan kebenaran Islam, dan sekaligus orang tersebut ikut menguatkan dan pertahanan fondasi Islam ini. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah secara agama. Kemudian secara sosial ke masyarakat, orang yang membayar zakatnya, zakat hartanya, berarti orang tersebut juga telah melaksanakan sosial sesama kepada umat yang kurang beruntung dalam segi finansialnya.
Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita menyadari hidup di dunia ini tidak semuanya kita diciptakan dan ditakdirkan kaya. Ada yang kaya, ada yang miskin. Tujuannya adalah mereka saling take and give, saling memberi dan menerima. Maka diciptakan oleh Allah kita ini ada orang kaya, ada orang miskin, agar mereka saling bekerja sama, membantu satu sama lain dengan cara menghubungkan tali silaturahmi. Tali silaturahmi di situ ada berkumpulnya orang-orang yang saling membutuhkan. Orang kaya butuh orang yang mau dikasih derma, orang miskin butuh uluran tangan dari orang-orang kaya kita. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena waktu juga mungkin hanya ini saja yang kita sampaikan. Kesimpulan yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini adalah pengertian zakat yang telah saya sebutkan tadi secara etimologi, artinya suci, subur serta berkah. Berarti orang yang menunaikan zakat fitrah artinya adalah mensucikan daripada dirinya, mensucikan daripada hartanya. Kenapa kita harus membayar zakat? Orang yang membayar zakat berarti orang tersebut adalah menunaikan, memegang teguh agama Islam. Artinya orang tersebut ikut berkontribusi mempertahankan fondasi Islam. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi yang dapat kami sampaikan. Salah dan silap saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.